Perkenalkan, nama saya Gerald Adri, dan hari ini saya akan menjelaskan topik kedua, yaitu variabel, tipe data, dan operasi dasar. Variabel atau penamaan variabel juga dapat kita buat dengan membuat sebuah huruf, misalnya X sama dengan 10. Ini yang merupakan variabel dengan tipe data integer. Lalu kita juga bisa buat nama, misalnya Gerald. Nah, ini merupakan tipe data string, dan di Python kita bisa menggunakan underscore sebagai huruf pertama, misalnya nilai 3,14 yang merupakan float. Jika kita run tidak ada error. Namun jika kamu membuat nama variabel itu dengan angka, misalnya 1 nilai sama dengan 5, akan error karena kita tidak boleh menggunakan angka sebagai huruf pertama atau dalam sebuah penamaan variabel. Kita juga bisa menggunakan operasi, misalnya saya menggunakan A sama dengan 5, B sama dengan 2. Nah, jika kita bikin C sama dengan A tambah B, dan kita print C nya, C akan menjadi 7. Kita juga bisa menggunakan yang namanya multiple assignment. Misalnya kita mau nge-assign 3 variabel dalam satu line. Kita bisa menggunakan X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 1,2,3. Dan jika kita print ketiga-tiganya, nah, akan menjadi 1, 2, 3. Kalau kamu mau nge-swap di Python itu gampang. Misalnya X dan Y kita mau ubah jadi nilai sesamanya. Kita bisa bikin sama dengan Y, X. Maaf, ini. Dan jika kamu run print X, Y nya, maka hasilnya akan menjadi 2 dan 1. Sudah ditukar nilai. Nah, bagaimana jika kamu mau mengetahui tipe sebuah data? Nah, ada yang namanya function type. Misalnya kita mau tahu sebuah variabel A sama dengan 42. Tipe datanya kita tahu integer, tapi kita ingin codingannya itu memberitahu kita bahwa ini integer. Tinggal menggunakan type. Ini juga berlaku untuk B sama dengan 3,14159 misalnya. Sebuah nilai pi. Jika kamu nge-run type B, nah, akan menjadi float. Dia akan nge-run yang terdahulu, kecuali kalau kamu menggunakan print, baru dia akan nge-run semuanya. Karena kamu itu hanya menggunakan type tadi. Nah, ini kelas integer. Jika kamu print ini juga, ini akan menjadi kelas float. Begitu juga dengan string. Jika kita menggunakan string namanya data science, kita print type string, akan menjadi kelas str, yaitu string. Dan satu lagi yaitu boolean, misalnya flag is equal to true. Tipe flagnya itu kita pengen tahu apa, tinggal print type flag class bool. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah data type? Misalnya X sama dengan 1, 2, 3. Kita tahu bahwa ini merupakan tipe string. Namun kita ingin mengubah ini menjadi integer. Caranya gampang. Kita bikin lagi variabel X integer, int X. Jadi kita langsung mengubah X yang tadi dari string menjadi integer. Nah, jika kita print tipe dari X int sekarang, nah, jadi kelas integer. Jadi kamu bisa menggunakan X in ini untuk operasi matematika. Sedangkan string kamu tidak bisa menggunakan itu untuk operasi matematika. Kamu juga bisa mengubah 3,5 menjadi string. Maaf, typo. 3,5 menjadi string dengan cara str y, dan kamu bisa melihat tipenya yaitu string. Ini juga berlaku untuk yang lain seperti
misalnya float, bool, dan lain-lain. Namun harus ingat bahwa jika kamu ingin mengubah ini menjadi integer, harus semuanya terdiri dengan angka tanpa koma dan tanpa huruf. Jika kita gunakan huruf, maka akan error, karena kan tidak ada angka yang menggunakan huruf. Nah, sekarang gimana sih operasi matematika di Python? Nah, gini, misalnya X sama dengan 10, Y sama dengan 3. Kamu tinggal ngeprint X tambah Y, jadi deh 13. Jika kurang, print X kurang Y. Kalau mau kali, print X bintang Y. Jika mau bagi, X slash forward slash Y. Jika mau bagi dengan tanpa sisa, modulo X double slash Y. Maaf, ini maksudnya bagi tanpa ada koma. Ini baru modulo X persentase Y, merupakan modulo sisa dari X dibagi Y. Dan jika mau pangkat, X bintang 2 kali Y. Nah, jika kita run, hasilnya akan betul semua nih, 13, 7, 30. Jika kamu ngerjain satu-satu, hasilnya akan menjadi ini. Kamu juga bisa menggunakan yang namanya operator penugasan kombinasi. Jadi itu seperti misalnya X sama dengan 5. Biasa kan kita bikin X sama dengan X dikali 2 kalau mau mengubah X menjadi 10 misalnya. Nah, kita bisa menggunakan X bintang sama dengan 2 jika kita print X nya. Nah, ini juga bisa. Jadi ini sama aja dengan X sama dengan X kali 2. Nah, gimana dengan operasi perbandingan? Misalnya kita bikin A sama dengan 5, B sama dengan 7. Kita mau tahu ini true atau false. Sangat berguna untuk operasi kondisional. Jadi misalnya A sama dengan B, kita pakai 2 kali sama dengan untuk membandingkan. Kita tahu bahwa ini salah, maka programnya akan bilang false. Jika A tidak sama dengan B, ini akan menjadi true. Kamu juga bisa menggunakan A lebih besar dari B dan A lebih kecil dari B. False true, false true. Dan saya akan juga menjelaskan operasi logika dengan menggunakan AND, OR, dan NOT. Misalnya X sama dengan 4. Jika kita print X lebih besar dari 2, ini kan true. Namun kita harus memenuhi kondisi satu lagi, yaitu X lebih kecil dari 10. Jadi ini kedua kondisinya harus true, baru bisa menjadi true. Kalau salah satunya false, maka akan menjadi false. Dengan itu, kita run true. Karena kan emang 4 itu di antara 2 dan lebih kecil dari 10. Maaf. Saya ngecas dulu. Nah, bagaimana jika kita print X lebih kecil dari 2? Ini kan salah. Namun kita pakai OR. X sama dengan 4. Nah, kalau OR itu bedanya, jika salah satunya true, maka pasti akan true. Dan satu lagi, misalnya kita menggunakan not X sama dengan 4. Akan menjadi false. Karena kan X sama dengan 4 true. Namun kita bilang not itu berarti tidak, kebalikan dari X sama dengan 4, maka akan menjadi false. Saya akan memberi contoh penggunaan if dengan n. Jadi misalnya umurnya 20, terus punya izin, punya true. Nah, kalau kamu ingin masuk, umur kamu harus lebih besar dari 18 dan punya izin. Ingat indentasi, terus print boleh masuk. Terus else harus di luar, karena kan di luar indentasi dari if. Print tidak boleh masuk. Nah, akan boleh masuk. Bagaimana jika saya bikin ini 17? Tidak boleh masuk, karena umurnya harus juga lebih besar dari 18, walaupun kita punya izin.
Namun jika saya ganti dengan OR, karena saya punya izin, maka boleh masuk, walaupun umur saya lebih kecil dari 18. Nah, ringkasan singkat, Python adalah bahasa utama di data science karena ekosistemnya yang kaya dan mudah digunakan. Anda sudah melihat cara menulis sintaks dasar seperti membuat variabel, mengenal tipe data, dan melakukan operasi dasar. Langkah berikutnya, saya sarankan Anda praktik langsung di Jupyter Notebook atau Colab untuk memahirkan skill Anda dalam Python dan data science. Cobain eksplorasi library seperti NumPy, Pandas untuk manipulasi data lanjutan. Nah, jangan lupa subscribe atau like jika konten ini bermanfaat dan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa dan sekian, terima kasih.